asyarahu bil fathi, kemudian menyuruh supaya kembali kepada tempatnya, kepada kamarnya, dan memberitahu Rasulullah ini, memberi kabar gembira bahwa beliau itu sudah mendapat futuh di dalam ilmu. Pinter ayo nama. Begitu. Sama Syekh At-Taftazani ini. Nah, udah kalau Wahabi udah. Ya, jadi mungkin Wahabi itu banyak yang dipanggil sama Rasulullah, cuman dari pertamanya udah enggak percaya. Kayak sama yang gini-gini, percaya. Ya, makanya kata Imam Ghazali itu orang yang enggak percaya sama karomah itu diharamkan jadi wali sudah. Enggak bakalan jadi wali. Fa'ada wa qad tadalla'a ilman wa nuron. Maka kembalilah siapa itu Syekh At-Taftazani dan beliau itu sudah penuh dengan ilmu dan cahaya. Falamma kana minal ghad ata ila majlisil adud wa jalasa makanahu, dan tatkala datang esok hari beliau itu datang ke majelisnya Al-Adud, gurunya, ke pengajiannya, dan duduk di tempatnya. Kalau Abah itu tiba-tiba duduk di sini. Duduk di tempat gurunya. Fa'aurada fi athna'i julusihi asya'a zanna rifqatuhu minat tolabah annaha la ma'na laha. Maka beliau itu mengeluarkan pembicaraan-pembicaraan yang mana saking tinggi pembicaraannya nggak ada yang ngerti. Apaan? Ngomongin makulat. Nggak ada yang paham. Ngomongin makulat, ngomongin mantik, asumsi tingkat tinggi begitu. Nggak ada yang paham. Ini mah coblak. Ya. Abah kan tiba-tiba ngobrolin itu. Ya, yang namanya maklum ada dua. Yang satu maujud, yang satu ma'dum. Yang maujud ini terbagi kepada dua. Yang wajib dan yang mungkin. Yang mungkin ini terbagi dua. Terus. Ngomong naon. Gak paham orang-orang itu. 5 yu'ahiduna minhu. Falamma sami'ahal adud baka. 5 ya'haduna minhu. Ya, karena memang terbiasa seperti itu. Falamma sami'aha al-adud, maka tatkala Syekh Adud masuk, dengar Syekh Taftazani ngomong itu, nangis. Gurunya itu. Kenapa? Jadi murid-muridnya ketawa, gurunya nangis. Wa qala amaraka ya Sa'daddin ilayya. Fa innakal yaum ghairuka fima madha. Amruka ya Sa'daddin ilayya fa innakal yaum ghairuka fima madha thumma qama min majlisihi wa ajlasahu fihi wa fahima amrohu min yauma idzin. Kata gurunya begini, urusanmu sudah masuk urusanku sekarang. Engkau yang sekarang bukan engkau yang kemarin. Aku yang dulu bukan yang sekarang, gitu. Ya. Dulu. Kamu yang sekarang bukan kamu yang dulu. Summa qoma min majlisihi, kemudian beliau itu berdiri dari majelisnya dan mendudukkan Syekh Taftazani di tempatnya. Jadi resmi sekarang mah. Udah, saya pensiun, sekarang kamu yang ngajar. Coba, gara-gara apa ini? Diludahi Rasulullah. Dan ini bukan cuma Syekh Taftazani aja seperti ini. Sahabat dulu juga ada, di antaranya Sidna Abu Hurairah sama Ibnu Abbas. Ya, sama Ibnu Abbas. Nah sekarang ada yang rame, diludahin Mama Gufron. Tapi pinter-pinter, tetap bodoh. Ya, dicipok Mama Gufron. Mending gula. Niru-niru. Jujur makoli. Benar loh. Langsung. Innama. Langsung begitu. Ya. Nah itu dari satu ya. Dari apa? Syekh Taftazani. Ini ada satu lagi kalau saya bacain nanti kitabnya jadi lama. Ya nggak usah dibacain. Ini siapa? Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi. Masyhur ini kan. Kalian udah tahu kisahnya. Yang mana pernah ada satu orang. Yang mana orang itu dia pulang dari pasar. Pulang dari pasar beli daging. Nah, pas masuk ke masjid, mau masuk ke masjid, sholat udah mau mulai. Akhirnya dia buru-buru, wudu langsung. Habis wudu langsung masuk masjid. Si daging yang dia beli masih dibawa di dalam tas. Ya.
Di dalam masih dibawa. Habis selesai sholat, pulang si orang itu. Ya, yang jadi Imam Sanusi. Si orang ini yang tadi beli daging pulang. Pas pulang, dagingnya dipasak gak mateng-mateng. Udah dimasak lama, kenapa gak mateng? Dimasak lagi, dibakar. Tetap utuh dagingnya, sampai dibuang. Ini daging apaan? Dibuang. Pas sudah dibuang, tahu-tahu ada apa? Keheranan begitu. Ini jangan-jangan ada urusannya sama tadi saya apa? Sholat berjamaah. Akhirnya beliau itu datang ke Imam Sanusi besoknya itu. Ya Imam. Ya apa? Ya apa? Saya ini kemarin beli daging, pas pulang ke rumah dipasak, nggak matang-matang, dibakar, nggak gosong-gosong. Dan itu daging saya bawa sholat di belakang engkau. Kenapa itu kok bisa begitu? Malah kalau nggak salah itu nggak dibilang kayak gitu. Yang seharusnya langsung bilang kayak gini, kamu sholat di belakangku ya gitu. Bawa daging itu ya. Kata orang itu, iya. Kata Imam Sanusi, saya itu selalu berdoa kepada Allah agar orang yang bermakmum di belakang saya tidak terkena oleh api neraka. Api neraka aja gak bakalan kena kok itu. Jadi gak bakalan matang, apalagi api dunia. Itu Imam Sanusi. Nah sekarang kita balik lagi tadi keluarin rantai. Aneh mana sama yang dua ini tadi? Aneh ngeluarin rantai dari langit apa aneh ini yang dua? Ini Rasulullah loh. Hidup. Nyamperin. Ngeludahin. Tadinya bodoh kacida. Jadi cerdas luar biasa. Ini loh. Daging. Dibakar. Gak matang-matang. Gara-gara dibawa. Salat berjamaah. Oh ini keluar rantai dari langit. Kalau kamu ngerti karomah. Gak ada karomah yang terlalu aneh. Apalagi saya itu pas waktu ini kan udah lama ya kisah-kisahnya itu. Rantai 70 rantai dari langit, rantai. Saya itu nggak dengar kisahnya ya. Saya diam nggak mengomentari. Pas kemarin kebetulan lewat di beranda, Habibnya itu yang berbicara. Loh, saya itu langsung paham. Orang yang nggak paham sama karomah ini itu dia nggak punya basiroh, nggak punya kecerdasan sama sekali. Nih, kalau di dalam bahasa Arab rantai emas itu bahasanya apa? Silsilatul zahab. Nah silsilatul zahab ini istilah bagi sanad. Di dalam ilmu hadis ada yang namanya silsilatul zahab. Jadi dia sanad emas. Kalau sanad ini terdapat pada satu hadis, maka hadis ini sudah pasti sahih. Pasti nyambung. Dari siapa? Dari Imam Malik ke Nafi' ke Ibnu Umar. Jadi an Malik, an Nafi', anin Nafi', an Ibni Umar. Qala Rasulullah SAW. Udah ini silsilatul zahab. Karena ini yang paling dekat. Diterima tuh. Cuman kelewat sama satu tabi'in. Ini sudah pasti sahih. Itu istilahnya silsilatul zahab. Nah tadi kita sudah bilang. Habib Abu Bakar bin Salim ini punya anak 13. Wali semua. Kemudian yang satu mengeluarkan rantai dari langit. Rantai emas itu simbol dari silsilatul zahab. Kemungkinannya dua. Beliau-beliau ini akan menjadi apa? Akan menjadi kakek dari silsilah yang sangat bagus ke bawahnya itu. Karena semuanya ini dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Atau akan mengeluarkan murid-murid yang cerdas-cerdas lewat sanad ini. Dan di atasnya ternyata siapa? Ya tadi kakaknya itu. Syekh Umar Muhdor. Yang megangnya itu. Nah kan Syekh Umarnya ada di bawah. Masa jadi ada di atas kan begitu? Ya. Ini terjadi. Yaqozotan, maksudnya yaqozotan terjaga, bukan mimpi. Terjaga, ini bukan mimpi. Cuman itu kan kalangannya terbatas. Loh Ustaz, kalau keluar rantai dari langit, heboh semua dong. Adik kalian gimana? Kita nggak tahu itu ngobrolnya di mana, tempatnya di mana. Ya. Waktu Rasulullah SAW itu membelah bulan, itu nggak semua orang tahu bulan terbelah. Sok saya nanya, yang malam ini udah ngeliat bulan siapa? Kemarin lihat bulan nggak? Kemarin lusa lihat bulan nggak? Kemarin gimana kalau kemarin si bulan itu jadi ketupat? Karena kita juga nggak merhatiin kok. Zaman dulu itu nggak begini, orang itu ngeliatin langit terus nggak ada kerjaan amat ngeliatin langit. Ya, cuman
kisah-kisah karomah seperti ini ketika dia keluar dari orang soleh, ya kita mah tasdik saja, membenarkan saja. Karena kalau tidak percaya kepada karomah itu sudah bukan ahlus sunnah. Makanya kelihatan dari orang yang anti karomah ini bahasanya. Udah sekarang aja kalau bisa keluarin rantai, lumayan bisa dijual. Tolol, begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, salah satu kejadian aneh yang kena kepada beliau itu apa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu naik buruk. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu perjalanan 3 bulan. Ya, itu kejadian sebelum apa? Sebelum hijrah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau hijrah, itu naik onta. Pola pikirnya nggak kayak si Kimad ini. Ya, udah tuh kalau Rasulullah, kalau pola pikirnya kayak si Kimad, kalau benar kemarin naik buruk atau sekarang panggil buruknya ke Madinah 1 langkah jadi atau pergi ke Madinah. Bakal gitu, itu pola pikir orang yang apa? Tolol. Ya, kalau Islam pasti bukan ahlus sunnah. Begitu. Padahal mah murid-muridnya Yesus juga sama punya karomah juga. Sampai di antara yang dianggap anak Tuhan oleh Romawi itu bukan Yesusnya, bukan Nabi Isa-nya, tapi di antaranya itu siapa? Murid-murid Nabi Isa-nya. Itu karomah mah biasa. Kalau kamu orang beriman tuh biasa. Di Al-Quran ada, ya, di Asar ada, di hadis ada. Rasulullah SAW mengisahkan 3 orang yang masuk masuk guha, doa guhanya bergeser. Itu kalau zaman sekarang bisa kayak gitu. Itu nyaingin ekskavator itu. Nyaingin apa? Beko. Ya Allah, geserin ini, geserin. Dan kayak gitu tuh pola pikirnya karomah, maka kayak gitu. Ya, jadi awas kalian itu kalau dengar karomah, ya, apalagi kitabnya ada, apalagi yang diobrolinya memang orang-orang yang luar biasa, yang masyhur kesolehannya, sudah kita mah tasdik saja. Jangan kayak pola pikir si Kimad dan kawan-kawan itu. Ya.